mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dengan adanya SKPP abal-abal ini, saya urungkan niat saya untuk pensiun dini, tetapi mohon dikembalikan nama baik saya, dikembalikan hak-hak saya, gaji saya selama 7 tahun 6 bulan, kemudian kembalikan kedinasan saya, dinas aktif kembali, pangkat dan jabatan saya. Hukum saya adalah berkekuatan hukum tetap. Tetap apa, Pak? Tetap tipu muslihat atau tetap merekayasa. Salah satu daripada rekaman anggota Propam Lampung Selatan menyatakan bahwa tidak bisa membantu saya untuk menangkan kasus saya ini karena sudah perintah tekanan dari Polda Lampung. Kepada Bapak Mahmud MD, mohon Pak, apa sesuai yang disampaikan kepada Bapak dalam video Bapak terbukti, inilah saya korban daripada mafia peradilan, bahwa di dalamnya polisi, jaksa, hakim, pengacara semua bermain untuk mengalahkan kasus saya ini. Seperti sesuai dengan sumpah dan janji saya kejar sampai ke liang kubur urusan saya ini Pak, pada AKP Edi Arhansyah. Kalau kau tidak meminta maaf dengan saya, dengan anak-anak, saya lanjutkan permasalahan dengan hukum. Inilah sumpah saya, kejar sampai liang kubur. Sepuluh tahun Polwan Rusmini dizolimi, alumni Lemhanas, oknum polisi Edi Arhansyah sangat biadab. Lampung, seorang polwan dengan 2 anak, Aibtu Rusmini, mengalami perlakuan zolim yang amat luar biasa dari sang suami, AKP Edi Arhansyah, selama hampir 10 tahun. Anehnya, perlakuan oknum polisi yang bertugas di lingkungan Polda Lampung itu terkesan diamini dan didukung oleh para koleganya di Korps Bayangkara di Mapolda Lampung. Melalui jaringan WhatsApp-nya, Rusmini menceritakan kronologis peristiwa buruk yang menimpanya selama ini. Keterangan Rusmini juga didukung dan dilengkapi oleh anak lelakinya, Andi Marsuse, yang setia mendampingi ibunya menghadapi kemelut kehidupan mereka. Menanggapi penuturan Aibtu Rusmini dan Andi Marsuse, adalah bahwa pelaku kezaliman terhadap ibu dan anak-anaknya ini, yakni sang suami dan ayah dari anak-anak Rusmini, adalah makhluk bermental sangat biadab. Saya speechless mengomentari kasus ini, tapi secara singkat, saya berpendapat ini orang yang bernama Edi Arhansyah, benar-benar makhluk yang sangat biadab. Bagaimana tidak, kalau dia orang biasa, masyarakat kebanyakan tidak paham hukum dan peraturan, masih mungkin dicap sebagai kurang waras saja. Tapi ini seorang polisi, kepala dan otaknya tentu penuh pengetahuan dan pemahaman hukum, peraturan, dan berbagai koridor bermasyarakat yang berlaku di negara ini. Tapi, dia seenak perutnya melakukan pelanggaran hukum dan mengabaikan aturan-aturan kehidupan bermasyarakat. Kejadiannya di Lampung pula, mana para tokoh adat dan masyarakat Lampung yang katanya penuh adat. Mengapa ada si Edi Arhansyah yang menginjak-injak adat dibiarkan hidup lenggang kangkung saja selama ini? Parahnya lagi, lembaga Polri yang dalam hal ini Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan tempat Aibtu Rusmini bertugas, tutup mata atas perjuangan sang polwan dalam mencari keadilan. Bahkan terlihat indikasi yang cukup jelas bahwa oknum pimpinan di institusi itu menjadi backing bagi si AKP Edi Arhansyah. Seperti yang diceritakan anak Rusmini bernama Andi Marsuse yang mengatakan bahwa ia bersama ibunya sudah berusaha mencari keadilan kemana-mana di lingkungan Polri, tapi hingga hari ini masih nihil. Segala cara sudah dilakukan agar kasus ibu saya bisa ditindaklanjuti, tapi nihil hasilnya. Padahal saya dan ibu saya sudah ke Propam Mabes Polri, namun tidak ada kejelasannya, tutur Andi Marsuse, Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023. Selama memperjuangkan nasibnya, ternyata gaji Aibtu Rusmini juga tidak dibayarkan selama lebih dari 7 tahun, mulai tahun 2015, hingga hari ini. Saat dikonfirmasi ke KPKN Bandar Lampung, justru Rusmini diwajibkan mengembalikan uang gajinya terhitung sejak Januari tahun 2023. Edan, hampir dipastikan ada potensi korupsi gaji Rusmini di kasus ini. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dan menyeret pelakunya ke meja hijau. Secara singkat, disampaikan Andi Marsuse bahwa kasus ini bermula ketika badai prahara menghampiri dan merusak rumah tangga orang tuanya. Ayahnya, AKP Edi Arhansyah berselingkuh dengan seorang gadis Chinese muda belia. Kasus berawal dari tahun 2013, ibu saya Aibtu Rusmini melaporkan suaminya Aibtu Edi Arhansyah tentang kasus perselingkuhannya ke Propam Polda Lampung, yang akhirnya dia dihukum kurungan 14 hari di sel. Akibatnya Edi Arhansyah mengancam menceraikan dan menghancurkan karir ibu saya, ungkap Andi Marsuse. Karena motif dendam dan sakit hati, lanjutnya, ayahnya melaporkan pidana ibunya itu ke Polda dan Polres Lampung Selatan. Edi Arhansyah melaporkan pidana ibu saya dengan cara persekongkolan jahat, menyuruh pamannya yaitu Zainuddin melaporkan kasus hutang piutang yang sudah diangsur pembayarannya terhadap Zainuddin ke Reskrim Polda Lampung dan ke Propam Polres Lampung Selatan, kata pria usia 25 tahun itu. Kasus hutang piutang yang merupakan ranah keperdataan,
oleh oknum polisi bejat Edi Arhansyah itu dipelintir menjadi kasus pidana bekerja sama dengan para koleganya yang tentu saja telah dikondisikan sebagaimana mestinya. Akhirnya, ibu saya dipidana 8 bulan. Setelah menjalani pidananya, Aibtu Rusmini kembali aktif berdinas di Polsek Natar, Polres Lampung Selatan. Rusmini menjalankan tugasnya sebagai polwan selama 1 tahun 6 bulan tanpa cacat hukum. Namun ternyata Edi Arhansyah belum juga puas. Sebagaimana ancamannya untuk menghancurkan karir wanita yang sudah ditidurinya selama bertahun-tahun hingga menghasilkan 2 orang anak itu, pada tahun 2015 Rusmini disidang kode etik Polri. Tahun 2015, tiba-tiba ibu saya disidang kode etik di Polres Lampung Selatan. Sangat jelas sidang kode etik tersebut abal-abal alias penuh rekayasa, hanya untuk menghancurkan karir ibu saya dan masa depan kami anak-anaknya, teran Andi Marsuse. Menurut pria yang pernah masuk sekolah taruna dan akhirnya keluar karena tidak tega melihat ibunya berjuang sendirian, rekayasa yang dilakukan para gerombolan oknum polisi yang memproses sidang kode etik itu sangat jelas terlihat karena banyak pasal di dalam Perkap nomor 19 tahun 2012 yang berlaku saat itu yang dilanggar. Andi kemudian menuliskan beberapa pelanggaran yang dilakukan pada proses sidang kode etik berikut ini. Pertama, sidang kode etik dilaksanakan sudah kadaluarsa. Aibtu Rusmini sudah dinas aktif kembali selama 1 tahun 6 bulan tanpa cacat hukum. Seharusnya, usai sidang dilaksanakan selama 30 hari kerja sudah harus ada putusan. Hal ini jelas melanggar Perkap nomor 19 tahun 2012 pasal 51 ayat 4. Kedua, dalam sidang tidak menghadirkan saksi dan barang bukti yang menguntungkan Aibtu Rusmini. Ini melanggar pasal 25 huruf D yang tertuang dalam Perkap tersebut. Ketiga, dalam persidangan penuntut tidak menjalankan tugasnya sebagai penuntut, yakni membacakan tuntutan. Ini pelanggaran pasal 54 huruf O. Keempat, sekretaris sidang tidak membacakan tata tertib dan merekam keterangan dari fakta yang terungkap di persidangan. Hal itu jelas melanggar ketentuan yang diatur pasal 28 huruf I dan C. Selanjutnya, sesuai dengan pernyataan pendapat saran hukum PSH dari Bitkum Polda Lampung yang ditandatangani AKBP Made Kartika, PTDH yang dijatuhkan kepada ibu saya Aibtu Rusmini tidak tepat karena perbuatan terduga pelanggar belum memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan. Pungkas Andi Marsuse sambil menambahkan bahwa dirinya memiliki bukti rekaman suara oknum anggota Propam yang isinya menyatakan perintah dan pesanan dari Polda Lampung bahwa ibu saya harus dikalahkan dalam sidang apapun. Luar biasa biadabnya ya, ibarat harimau memangsa anaknya sendiri. Miris. Mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dengan adanya SKPP abal-abal ini, saya urungkan niat saya untuk pensiun dini, tetapi mohon dikembalikan nama baik saya, kembalikan hak-hak saya, gaji saya selama 7 tahun 6 bulan, kemudian kembalikan kedinasan saya, dinas aktif kembali, pangkat dan jabatan saya, dan kembalikan semua yang apa yang sudah saya berikan, saya perbantukan kepada Dirpam Opit Polda Lampung yang kurang lebih 500 juta karena tidak ada realisasi dengan urusan ini, kasus saya ini. Ada Bapak Kabid Humas Polda Lampung, Bapak Kombes Pandra Arsad yang menyampaikan bahwa hukum saya adalah berkekuatan hukum tetap. Tetap apa Pak? Tetap tipu muslihat atau tetap merekayasa. Jadi anak saya bukan gaduh dalam sosmed karena memang tidak ada keadilan untuk saya. Kepada Bapak Mahmud MD mohon Pak, apa sesuai yang disampaikan kepada Bapak dalam video Bapak terbukti inilah saya korban daripada mafia peradilan, bahwa di dalamnya polisi, jaksa, hakim, pengacara semua bermain untuk mengalahkan kasus saya ini. Di dalam sidang kode etik banyak pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan memori banding yang disampaikan oleh Bapak Tijar ada sebagai pendamping saya dari Bitkum Polda Lampung Pak. Di sini dinyatakan Bapak Kompol Ferijal adalah melanggar daripada Perkap Kapolri nomor 19 tahun 2012 karena sidang hanya dilakukan 1 kali, dan daripada sekretaris sidang di sini adalah Ebda Ubul di dalam sidang telah melanggar pasal daripada pasal 28 huruf I dan pasal 28 huruf J, karena di dalam sidang Ebda Ubul tidak membacakan tata tertib sidang. Yang kedua, tidak mencatat dan merekam semua keterangan yang terungkap di dalam persidangan. Dan ini saya sampaikan kepada Ketua Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, kepada Kapolda Lampung, Bapak Kapolri, dan kepada PT UN Bandar Lampung, PT UN Medan, bahwa
Di dalam keputusan Mahkamah Agung pun sudah dijelaskan bahwa di sini adalah kasus saya abal-abal direkayasa karena kasus hutang piutang dipelintir menjadi penipuan yang telah disampaikan atau diakui oleh Bapak Jainuddin atas suruhan atau atas perintah tekanan dari Bapak Edi Arhansah adalah suami saya sendiri. Kemudian salah satu daripada rekaman anggota Propam Lampung Selatan menyatakan bahwa tidak bisa membantu saya untuk menangkan kasus saya ini karena sudah perintah tekanan dari Polda Lampung. Sesuai dengan sumpah dan janji saya kejar sampai ke liang kubur urusan saya ini Pak. Doker kuburan. Kalau memang saya belum puas doker kuburan, ku cincang-cincang tulang belulang. Inilah kepada AKP Edi Arhansah. Kalau kau tidak meminta maaf dengan saya, dengan anak-anak, saya lanjutkan permasalahan dengan hukum. Inilah sumpah saya. Ku kejar sampai liang kubur. Siang, Bu Rusmini. Ya, selamat siang. Oh iya Bu, terkait gelar perkara di Diskrimum Polda Lampung tanggal 25 November 2024 kemarin, bagaimana Bu hasilnya? Bisa dijelaskan? Yang saya jelaskan di sini, bila kemarin saya menemukan kejanggalan-kejanggalan, Ya. karena sebelum gelar dimulai, saya membaca judul daripada gelar tersebut adalah penghentian gelar perkara. Kasus yang saya adukan yaitu kasus diduga menggelapkan gaji saya atas nama bendahara itu Teguh Rahayu dan Ibu Sukrana Polres Lampung Selatan. Ya. Kemudian permasalahan ini pada saat belum dilakukan gelar, pimpinan saya minta kepada pimpinan gelar untuk saya ambil sumpah di bawah Al-Quran kepada seluruh peserta gelar dan kepada terlapor bendahara Polres Lampung Selatan serta saksi dari KPPN yaitu Ibu Agnes dan Pak Sobri. Tetapi mereka semua tidak bersedia untuk diambil sumpah Al-Quran. Ini termasuk tujuan untuk membuktikan kebenaran dan kejujuran. Ya. Kemudian Pak Sukrana sendiri menyampaikan bahwa surat SKPP saya, surat pemberhentian gaji saya ini dibuat baru pada tahun 2023 itu pun karena viral. Ya. Karena viral, Pak Sukrana diperintahkan kepada Pak Kapolresnya katanya suruh membuat SKPP, surat pemberhentian gaji yang harusnya SKPP itu ya diterbitkan bersamaan dengan PTDH saya di tahun 2015. Ya. Kemudian kejanggalan yang berikutnya, dengan adanya barang bukti otentik yang saya serahkan kepada penyidik Johan Untung tidak dimunculkan di dalam gelar, di antaranya bukti-bukti rekaman suara dari pihak KPPN Pak Sobri dan Ibu Agnes, kemudian berkas-berkas yang lainnya, kemudian bukti daripada rekening koran dari BRI yang tidak masuk gaji saya selama 8 tahun, Ya. serta video, foto, dan surat perdirjen perbendaraan yang bukti cek dari Pak Sukrana juga tidak dimunculkan karena Pak Sukrana masih mengacu kepada perdirjen perbendaraan di tahun 2013. Ternyata setelah saya konfirmasi ke perbendaraan Lampung itu sudah tidak berlaku dan sudah dirubah di perdirjen nomor 21 di tahun 2017. Itu dasar daripada gaji saya yang masih dibayarkan dari pihak perbendaraan ke saya. Kemudian kejanggalan berikutnya, alasan daripada Sukrana bendahara Lampung Selatan adalah karena kebakaran. Ya. Padahal Polres Lampung Selatan terjadi kebakaran adalah di 2019. Ya. Sedangkan PTDH saya adalah di 2015. Ya. Seharusnya kalau memang kebakaran di tahun 2019 ke Ya. bawah, oke lah kita terima. Tetapi pengajuan gaji saya yang di atas tahun 2019 sampai dengan 2023 tidak ada, tidak bisa membuktikan, tidak dimunculkan di dalam gelar. Ya. Kemudian terhadap hasil gelar kemarin bagaimana? Ibu menerima puas atau tidak atau bagaimana, Bu? Kesimpulannya intinya saya tidak puas dengan adanya gelar tersebut karena tidak sesuai dengan SOP. Ya kita ini sama-sama
mantan anggota polisi. Jadi saya tahu bagaimana SOP dalam pelaksanaan gelar perkara. Dan kemarin dari Bapak pimpinan gelar menyampaikan kalau memang seperti ini tidak ada penyelesaian, sudah dilimpahkan, diselesaikan saja di pengadilan. Saya jawab, siapa? Segera limpahkan ke pengadilan biar saya berperang dengan barang bukti dan fakta yang otentik yang sudah viral. Karena ini semua bukti-bukti saya adalah bukti daripada pihak PPATK, KPPN Pusat, dan KPPN Bandar Lampung, serta dari Perbendaharaan Negara. Demikian. Oh ya. Baik Bu, makasih ya Bu. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kepada Bapak AKBP Wahyudi Sabara, Jabatan Kasubdit Kamnek, Ditkrim Polda Lampung, yang memimpin gelar perkara pada tanggal 26 November 2024 yang tidak sesuai dengan SOP daripada gelar perkara tersebut, karena gelar perkara baru dilakukan selama 1 tahun laporan saya, itu pun karena saya lapor ke Mas Papres baru digelar perkara. Kemudian saya adalah pelapor atau korban daripada gaji saya dan tunjangan saya selama 8 tahun yang digelapkan oleh Bendahara Ibtu Sukrana dan Ibtu Teguh Rahayu Polres Lampung Selatan. Tetapi pada saat pelaksanaan gelar, semua barang bukti yang sudah akurat A1 yang saya sampaikan, saya berikan kepada penyidik Bribka Johan Untung, semua dihilangkan, tidak dimunculkan di dalam gelar. Karena di sini adalah gelar perkara tipu-tipu yang diduga sudah masuk angin, mungkin sudah terima setoran sana sini dari pihak bendahara maupun dari pihak KPPN, karena semua laporan, kalaupun laporan ini yang bersumbernya dari yang bersumber uang, pasti kita dikalahkan. Pada saat gelar perkara, saya mohon kepada Bapak Wahyudi Sabara, kalau tidak bisa diselesaikan, tidak bisa didamaikan, mohon dilimpahkan ke kejaksaan, ditingkatkan menjadi LP. Tetapi ternyata dengan Bapak Wahyudi Sabara tidak ditingkatkan ke LP, justru diberhentikan dengan alasan belum cukup bukti adanya tindak pidana. Setelah saya konfirmasi kepada Bapak Wahyudi Sabara, beliau mengirim chat kepada saya bahwa meminta sejumlah uang yang akan memberikan nomor rekening kepada saya dengan alasan untuk transportasi ke Jakarta apabila nanti dipanggil sidang di Komisi 3 DPR RI. Dan saya jawab dalam chat tersebut, Pak, bagaimana saya mau memberikan uang kepada Bapak? Justru saya ini, uang saya aja digelapkan oleh bendahara selama 8 tahun, yang kurang lebih diperkirakan jumlahnya adalah 1 miliar. Ini mohon kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda Lampung, untuk permasalahan saya ini mohon digelar, ditarik kembali ke Mabes Polri untuk diadakan gelar perkara khusus, karena semua laporan-laporan saya di Polda Lampung diberhentikan dengan alasan belum cukup bukti. Ini karena sudah diduga masuk angin, ya itu tadi, karena diduga setor. Setelah saya sampaikan kepada Pak Wahyudi Sabara, saya balas bahwa saya tidak punya uang dari mana saya mau memberikan uang kepada Bapak. HP saya langsung diblokir hingga saat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.